Perkenalkan, nama saya Krisinda Bahanitias dengan NIM 2411016037 dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2024A. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya mengenai studi kasus rumah sakit yang mengalami masalah pengembangan organisasi menggunakan konsep fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari Rumah Sakit TK4 Kota Samarinda. Dalam penerapan organisasi di rumah sakit ini, ada beberapa faktor yang membuat pelayanan di rumah sakit ini terhambat. Yang pertama, kita masuk ke perencanaan. Salah satu kendala utama yang dihadapi rumah sakit ini adalah kurangnya fasilitas pendukung di unit rawat inap. Misalnya, tidak tersedianya tempat sampah kecil di sekitar ruangan pasien. Hal ini menyebabkan pasien dan keluarganya kesulitan dalam membuang sampah yang dapat mempengaruhi kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit. Perencanaan yang kurang matang dalam menyediakan fasilitas, namun penting seperti ini menunjukkan bahwa rumah sakit belum siap sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pasien secara detail. Jika tidak diperbaiki, kondisi ini dapat mengurangi kepuasan pasien dan menurunkan citra rumah sakit. Lalu yang kedua, kita masuk ke perorganisasian. Salah satu tantangan dalam perorganisasian di rumah sakit ini adalah belum adanya struktur yang sepenuhnya efektif mengelola tugas dan koordinasi antara unit layanan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan beban kerja, kesalahpahaman antara staf, serta keterlambatan. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu pengarahan. Kurangnya pengarahan yang baik dapat menyebabkan tenaga medis dan staf lainnya bekerja tanpa panduan yang jelas dan beresiko menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelayanan. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur serta kurangnya inisiatif dalam menangani masalah yang muncul di lapangan. Lalu poin yang keempat adalah pengendalian. Rumah sakit ini belum memiliki sistem evaluasi yang optimal dalam memantau dan mengontrol kualitas layanan, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kekurangan serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Jika tidak ada sistem pengendalian yang baik, rumah sakit ini akan kesulitan mengukur apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar atau belum. Tanpa evaluasi yang jelas, masalah yang muncul bisa terus berulang tanpa adanya tindakan korektif. Pengarahan yang buruk dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan. Jika tenaga medis tidak mendapatkan instruksi yang jelas, mereka bisa mengalami kesalahan dalam pengawasan pasien yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko malapraktik atau keluhan dari pasien dan keluarganya. Selain itu, kurangnya motivasi juga bisa menyebabkan kinerja staf menurun yang berpengaruh pada efisiensi operasional rumah sakit. Lalu, saya mempunyai beberapa rekomendasi solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi beberapa tantangan yang ada di rumah sakit ini. Yang pertama adalah rumah sakit ini perlu melakukan audit, survei, atau diskusi dengan pasien dan tenaga medis untuk mengetahui fasilitas pendukung yang masih kurang atau belum lengkap. Lalu yang kedua, yaitu menyusun struktur organisasi yang lebih jelas, meningkatkan koordinasi antar unit, dan meningkatkan efisiensi proses administrasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan komunikasi internal dalam menyediakan pelatihan rutin. Yang keempat, rumah sakit ini perlu menerapkan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur untuk memantau kualitas layanan dan kinerja staf secara berkala, dan mengadakan survei kepuasan pasien secara rutin agar dapat mengidentifikasi keluhan dan meningkatkan kualitas layanan umpan balik dari pasien. Itu saja dari saya dalam tugas analisis studi kasus mengenai rumah sakit yang mengalami masalah. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Terima kasih.